Ora to, Pak. Mengko jenali lho nek bar nang ngene. Sebelum masuk lebih jauh, perlu diperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, apakah Anda dapat belajar di sekolah jika lingkungan tidak nyaman? Tentu jawabannya tidak. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa nyaman untuk sekolah? Yang kedua, tindakan pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Yang ketiga, berani berbuat harus berani jawab. Tata krama. Tata krama terdiri atas kata tata dan krama. Tata berarti adat, aturan, norma, peraturan. Krama berarti sopan santun, kelakuan, tindakan, perbuatan. Jadi tata krama berarti adat sopan santun, kebiasaan sopan santun. Macam-macam tata krama. Tata krama pergaulan dan komunikasi sebagai sifat alami manusia. Komunikasi dan tata krama pergaulan adalah hal yang tidak dapat ada beberapa kunci pokok yang perlu dicamkan dalam masalah komunikasi. Yang pertama, yang harus diingat adalah perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Kalau kita ingin diperlakukan secara baik, maka kita juga harus mau memperlakukan orang lain dengan baik. Kalau kita tidak ingin diperlakukan buruk, ya jangan memperlakukan orang lain dengan buruk. Yang kedua, setiap orang mempunyai perbedaan-perbedaan. Tidak ada kembar satu telur yang sama, tidak ada. Setiap orang mempunyai karakter yang berbeda-beda. Dan kita mau tidak mau harus memahami dan menerima perbedaan itu. Yang ketiga, kenal dulu baru sayang. Makin kenal makin sayang. Kalau tidak kenal makin tidak sayang. Jadi penting supaya kita mengenal lebih jauh orang yang kita kenal, orang yang ada di sekitar kita. Kita harus bisa mengenal lebih dekat. Maka kita akan lebih tahu bagaimana kepribadiannya, karakternya, apakah dia benar orang yang baik atau sekedar omongan orang. Ya. Tata krama berkenalan. Kedua belah pihak saling menyebutkan nama, saling memandang, berjabatan tangan, tidak mengayun-ayunkan tangan. Nah, ini penting. Kalau kita berkenalan, kita harus saling memandang. Tidak boleh ketika berkenalan kita memandang ke tempat yang lain atau memandang ke sebelah kanan kiri kita. Tidak, tetapi ketika kita mau berkenalan kita harus memandang orang yang kita ajak kenalan. Berjabatan tangan, ya. Lalu tata krama bertamu. Hendaknya berjanji dahulu dan datang tepat waktu. Nah, jadi kalau kita berjanji akan bertamu jam 5, ya datang jam 5. Jadi tidak boleh melenjani janji atau mengingkari janji. Kita janji jam 5, ternyata kita datang jam 8. Jadi tidak boleh seperti itu. Ini adalah tata krama bertamu. Jadi harus menghubungi dulu, kita berjanji dahulu dan datang tepat waktu. Lalu tata krama berbicara. Dalam berkata-kata, peliharalah lidah. Jangan menyinggung perasaan. Nah, lidah itu berbahaya, anak-anak. Jadi kita harus berusaha untuk menjaga lidah kita supaya tidak menyinggung perasaan orang lain. Kita berusaha untuk berkata-kata yang baik, yang bisa memotivasi orang lain, ya, membuat orang lain menjadi lebih baik. Yang kedua, jangan memotong pembicaraan orang lain. Nah, ini penting. Sebagai siswa tidak boleh memotong pembicaraan guru. Ini harus diperhatikan, harus mendengarkan dengan tuntas. Yang ketiga, perhatikan Anda berbicara dengan siapa.
Jadi jangan menganggap orang yang lebih dewasa seperti teman kita sendiri. Cara kita berbicara tentu berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Dengan anak yang masih muda ataupun dengan orang yang dewasa, kita harus memperhatikan dengan seksama. Lalu tata krama berpenampilan. Cara menggunakan penampilan. Ya, kalau pakai seragam sekolah harus dimasukkan, pakai dasi, pakai sabuk hitam. Ingat, seragamnya sekarang putih biru, bukan putih merah. Kalau pada waktu olahraga, pakai pakaian olahraga. Jadi, memakai pakaian harus cocok dengan situasi dan tempat. Cara berjalan bersama. Laki-laki harus melindungi wanita. Kalau ada 2 wanita dan 1 pria, pria berjalan di sisi yang berdekatan dengan lalu lintas. Jadi tidak kebalik wanita yang dekat lalu lintas, tidak, tetapi pria yang berdekatan dengan lalu lintas. Kalau ada 2 pria dan 1 wanita, wanita ada di tengah. Lalu ada tata cara makan. Cicipilah makan dan minuman dengan tidak bersuara. Ya. Jika batuk pada waktu makan, tutupi mulutnya, ya, jangan batuk sembarangan, ya, tetapi harus ditutupi supaya lebih sopan. Dan jangan lupa yang lebih penting, berdoa sebelum makan. Berikutnya tata krama menggunakan fasilitas umum, ya, buang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan baik di dalam kelas maupun di sekitar halaman, ini sangat penting. Taman umum harus ikut kita jaga kebersihannya dan sopan berkendara di macam-macam tata krama. Yang pertama, supaya siswa dapat bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai normatif yang melandasi kepribadian siswa, serta sebagai tolak ukur penilaian yang baku bagi pembinaannya. Yang kedua, agar siswa memiliki sikap dan perilaku yang dapat menanamkan dan menumbuhkan disiplin dan tata tertib serta jiwa kesatuan yang tinggi, sehingga dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai siswa atau pendidik. Yang ketiga, agar tercipta kerukunan hidup, keharmonisan hubungan antar warga sekolah, sehingga segala aktivitas pendidikan di lingkungan sekolah dapat berjalan dengan lancar. Berikutnya tata krama menggunakan fasilitas umum, ya, buang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan baik di dalam kelas maupun di sekitar halaman, ini sangat penting. Taman umum harus ikut kita jaga kebersihannya dan sopan berkendara di dimanapun berada, baik di mal, baik di jalan, kalau kita bertemu dengan guru, kita wajib menyapa dan memberikan salam kepada guru. Jadi bukan guru yang memberikan salam, tapi murid-murid, siswa-siswa yang harus memberikan salam. Yang ketiga, tidak memotong pembicaraan guru, dan bila terpaksa, maka harus meminta maaf terlebih dahulu. Yang keempat, memperhatikan guru yang sedang bicara. Antara lain tidak membelakangi guru atau tidak sibuk dengan urusan lain. Jadi ketika kita bicara dengan guru, harus memperhatikan guru, fokus dengan guru yang kita ajak bicara, bukan dengan hal yang lain. Ya, itu tidak sopan. Lalu yang kelima, tidak memanggil atau meminta sesuatu pada guru dari arah belakang atau jarak yang jauh, melainkan mendekati guru dari depan atau samping. Nah, hal ini juga penting. Yang keenam, tidak lewat atau lari di depan guru yang sedang duduk, kecuali terpaksa dengan minta
izin. Jadi diingat-ingat ya. Yang ketujuh, tidak boleh menyapa guru dengan sapaan yang tidak sopan, seperti mengucapkan halo Pak, halo Bu, atau mengucapkan halo Bos, dan sebagainya. Jadi kalau menyapa harus sopan. Yang kedelapan, bila dipanggil oleh guru, maka harus segera menyaut dan mendatangi guru serta segera melaksanakan perintahnya. Jadi, apapun yang diperintahkan oleh guru, jangan ditunda-tunda untuk dilaksanakan, harus segera dilakukan. Yang kesembilan, tidak boleh memasuki ruang guru atau berkerumun di depan meja guru, kecuali dipanggil atau ada urusan penting. Yang ke-10, tidak boleh mengambil sesuatu di ruang guru tanpa izin guru. Nah, ingat yang namanya mengambil tanpa izin itu namanya mencuri, tidak sopan ya. Jadi segala sesuatu kita harus izin terlebih dahulu. Yang ke-11, tidak boleh mengucapkan kata-kata kotor di hadapan guru. Nah, ini sangat-sangat tidak boleh ya. Di depan guru kita harus mengucapkan kata-kata yang sopan. Yang ke-12, tidak boleh membantah atau menentang guru secara emosional. Nah, jadi harus nurut. Ya, apa yang dikatakan guru didengarkan sampai habis, lalu kita diam dan menuruti apa yang diperintahkan. Jadi tidak boleh membantah. Yang 13, tidak boleh meludah di depan guru. Nah, ini sangat tidak sopan ya, tidak boleh meludah di depan guru. Yang ke-14, tidak menjelek-jelekkan guru di hadapan orang tua atau masyarakat. Nah, ini juga sangat penting. Kalau kita anak-anak menjelek-jelekkan guru di hadapan orang tua atau masyarakat, nah bagaimana nanti guru dapat mengajar dengan lebih optimal, lebih maksimal kepada anak-anak ya. Lalu yang ke-15, menerima keadaan guru, tidak merendahkan guru dan bersabar terhadap guru yang bertemperamen keras, yang suka marah dan menghukum siswa yang melanggar. Jadi segala sesuatu ada implementasinya. Jadi kita harus berusaha untuk menerima keadaan guru ya, tidak boleh merendahkan guru. Selanjutnya bergaul dengan sesama siswa. Yang pertama, menghormati kakak kelas dan menyayangi adik kelas. Nah, jangan mentang-mentang setelah nanti kita menjadi kakak kelas, lalu kita nanti bersikap semena-mena terhadap adik kelas. Tidak, tetapi kita harus boleh lebih untuk menyayangi adik kelas kita dan menghormati kakak kelas kita. Yang kedua, saling menjaga perasaan dengan tidak mengucapkan kata-kata yang dapat menyinggung perasaan teman, baik secara lisan maupun secara tertulis. Yang ketiga, saling menolong atau membantu kesulitan sesama teman. Yang keempat, tenang atau tidak ribut di samping teman yang sedang belajar. Senantiasa bersalaman bila bertemu dengan teman, tidak boleh mengambil sesuatu milik teman kecuali atas izin teman. Yang kedua, saling menjaga perasaan dengan tidak mengucapkan kata-kata yang dapat menyinggung perasaan teman, baik secara lisan maupun secara tertulis. Yang ketiga, saling menolong atau membantu kesulitan sesama teman. Yang keempat, tenang atau tidak ribut di samping teman yang sedang belajar. Yang kelima, senantiasa bersalaman bila bertemu dengan teman. Yang keenam, tidak boleh mengambil sesuatu milik teman kecuali atas izin teman. Yang ketujuh, tidak boleh mengganggu atau menyakiti sesama siswa. Yang kedelapan, tidak boleh bermusuhan atau putus hubungan dengan sesama siswa. Yang sembilan, tidak berburuk sangka terhadap teman. Yang 10, mengingatkan teman yang berperilaku tidak sopan terhadap guru atau melanggar tata tertib sekolah. Yang terakhir, tidak menyebarkan rahasia atau aib teman kepada orang lain. Terima kasih.
sudah mendengarkan materi kita pada saat ini.